Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Dodo di Gria Impian. Apa kabar teman-teman? Kiranya selalu sehat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, beberapa hari yang lalu saya diundang sahabat saya, teman saya di properti juga, untuk berdiskusi atau podcast di tempat beliau. Nah, dalam podcast ini kita berdiskusi bagaimana atau alur Anda ketika mau membeli rumah, alur yang tepat ketika Anda membeli rumah, memutuskan itu alurnya apa saja sih yang harus Anda lalui sampai Anda benar-benar menerima rumah atau unit yang menjadi impian Anda. Seperti apa keseruan diskusi kami? Ikuti video lengkapnya setelah yang satu ini. Selamat pagi Mas Dodo. Selamat pagi Mas Reno. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selamat jaga kesehatan Mas ya. Alhamdulillah. Selamat datang Mas di podcast saya ngobar. Nah, ngobar. Ini ngobrol santai bareng Mas Reno. Jadi kita memang di sini ngobrol santai tapi serius. Tapi ada sesuatu yang memang kita berikan khususnya untuk sahabat properti. Nah, Mas Dodo ini kan basicnya memang berangkat dari marketing properti Mas ya. Betul. Nah, itu sudah berapa lama Mas kalau boleh tahu? Sekaligus perkenalan ya, silakan. Oke, seperti yang sudah diperkenalkan sama Mas Reno tadi, saya dengan Dodo tapi tanpa L ya. Nanti kalau ada jadinya manis Mas. Tambah manis kita nanti kan jadinya Dodo. Jadi tutup Dodo dan berhenti gitu kan. Nah, memang sebenarnya sih basicnya bukan marketing juga sih. Saya sebenarnya malah orang sastra Mas. Sastra. Tapi berhubung dulu kecemplungnya di dunia interior awal-awal kan, terus akhirnya karena dunia interior kalah hitungannya mungkin kurang bersaing lah. Akhirnya saya nyemplung di properti. Jadilah marketing properti lah posisinya. Nah, itu kurang lebih di tahun 2014. 2014. Berarti sekarang udah hampir 7 tahun Mas ya? 7 tahun. Luar biasa. Berarti sudah banyak mengalami pahit manisnya. Pahit manisnya tentang jualan properti sendiri ya. Betul. Memang banyak ya suka dukanya lah. Suka dukanya. Posisinya ketika kita sedang memasarkan propertinya itu kan, rumah dan sebagainya, seperti itu Mas. Nah, awal mula itu tertarik untuk menjadi marketing properti karena kan namanya marketing itu kan mungkin berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Artinya kan di sini dituntut ya secara mental, secara kemauan juga berbeda dengan kalau kita kerja di sebuah kantor atau di instansi lain gitu. Ada gaji tetapnya lah. Nah, mungkin sedikit boleh sharing Mas, kenapa Mas Dodo ini tertarik untuk menjadi marketing properti yang sudah hampir 7 tahun Mas Dodo geluti? Pada dasarnya sih memang tidak terbatas di properti aja ya posisinya ya. Ketika kita berbicara marketing, sales dan sebagainya itu kan sebenarnya memang kita senang aja bergaul dengan banyak orang, ketemu dengan orang-orang baru dan sebagainya kan senang aja. Nah, kebetulan karena dulu saya awalnya di interior, yang nyambung kan memang di properti posisinya kan. Dan akhirnya sepertinya kok enakan di properti nih gitu kan. Karena kalau di interior kita cenderung bekerjanya itu cenderung malam posisinya. Karena memang dulu saya interiornya kan lebih ke arah di mall-mall ya pengerjaannya. Iya. Jadi cenderung malam dan itu kan kalau kita pikir nggak terlalu sehat lah untuk perjalanan hidup ya. Nah, akhirnya kan belajar properti dan sepertinya enakan properti nih. Malam juga bisa tidur bahasa gitu kan. Siang kita kerja. Nah, memang untuk secara umum kalau kita ngomong sales marketing pasti nggak jauh beda yang sering kita ini PHP lah. Betul. Udah sering kita ngancam-ngancam survei nggak taunya nggak datang. Nah, biasanya kalau kita ngomong dukanya Mas, udah janjian katalah jam 9, posisinya bisa jadi hujan kayak sekarang kan lagi musim hujan nih kan. Nah,
udah berjibaku dengan jalanan, misalnya nyampe lokasi plek selesai rapi-rapi bentar, nggak tanya mas maaf cancel dulu, wah itu kan. Jadi itu emang mental tadi ya, sini ya seperti itu. Nah dari 7 tahun ini kan secara pengalaman Mas Dodo juga sudah lumayan lama nih bisa dibilang gitu kan. Artinya mungkin sudah berapa puluh atau berapa ratus konsumen yang Mas Dodo bantu untuk memiliki rumah. Nah, sekaligus di tema kali ini kita akan membahas bagaimana prosedur konsumen atau alur konsumen itu bisa memiliki rumah, dari yang tadinya tidak tahu apa-apa sampai dia konsumen itu bisa dapat rumah yang sesuai dengan yang diimpikan. Nah itu Mas, boleh Mas sedikit banyak boleh lah gitu kan, yang Mas Dodo selama ini sudah jalani itu apa aja kira-kira prosesnya gitu, dari awal itu sampai dia memiliki rumah. Ya kalau kita berbicara mengenai proses, mungkin beberapa teman-teman yang nonton itu kan lagi tahap pencarian membeli rumah lah. Nah memang ada beberapa tahapan yang sebenarnya harus kita ketahui. Jangan sampai nanti pas sudah di perjalanan ternyata kok begini dan begitu gitu kan. Nah kalau saya bisa simpulkan tuh kurang lebih ada sekitar 7 tahapan Mas, sampai rumah itu kita dapat serah terima ya, sampai kita tempatin. Nah yang pertama itu kalau saya nyebutnya itu tahap searching. Nah tahap searching itu cari mencari. Iya. Tentunya ketika kita lagi tahap searching itu kan pastinya ya kayak kita lagi nyari pasangan gitu kan. Nah, kan katanya nggak cuma casingnya aja. Kan kita pasti nyarinya ada kriteria. Nah begitu juga dengan rumah. Ada filter tertentu lah. Nah kalau kita bicara masalah pasangan, orangnya pasti mungkin orangnya harus cantik, rambutnya panjang misalnya gitu kan, tingginya sekian. Ada kriteria yang kita memang sudah pengen kan. Seperti itu. Nah begitu juga dengan rumah. Pertama pasti kita kalau dengan berbicara dengan rumah, kita sebelum searching kita pasti ada filter kan, biasanya kalau kita di marketplace tuh untuk biar searchingnya itu mencarinya itu lebih fokus lah. Kalau kita hanya ketik rumah di Jakarta, banyak jibun dari harganya katalah 1 miliar sampai puluhan miliar. Nah oleh karena itu pada saat searching kita punya filternya. Pertama apa? Kita menentukan budgetnya Mas. Budget ini penting karena kadang-kadang beberapa yang saya temui di lapangan itu dia nggak tahu Mas, ketika saya tanya Pak Ibu pembelian rumah ini itu di kisaran berapa, di budgetnya dibudgetkan di angka kisaran berapa, kemampuannya lah. Nah kemampuan lah. Wah saya nggak tahu Mas, nyari-nyari aja sih. Ini ada beberapa yang kayak gitu. Ada yang nyarinya cicilannya yang 1 jutaan, tapi dia salah ngutang kali rumahnya. Nah rumahnya ternyata salah milih lokasi Mas. Milih lokasi juga. Rumahnya ternyata yang dikontak rumah-rumah komersil yang notabene untuk kemampuannya ya belum cukup lah untuk kalau misalnya kita berbicara masalah KPR. Nah makanya yang pertama adalah kita harus tahu budgetnya, kemampuan kita bayar. Kalau misalnya cash kita tabungannya itu ada berapa, kalau misalnya kita nanti KPR tuh kemampuan cicilannya itu di angka berapa. Sorry saya potong ya. Berbicara tentang kemampuan berarti kan kalau misalkan konsumen itu dia membeli secara KPR, artinya kan memang harus disesuaikan dengan penghasilan konsumen itu setiap bulannya. Betul. Biasanya berapa Mas range-nya? Misalkan nih saya punya penghasilan 10 juta. Nah, batasan maksimal untuk saya bisa mengambil rumah itu cicilan maksimal kira-kira berapa Mas? Kalau 10 juta, kalau kita berbicara tidak punya cicilan yang baik, untuk amannya sebenarnya sih angka 300-400 posisinya. Harga rumahnya ya? Harga rumahnya untuk amannya. Kenapa? Memang kalau kita KPR bank kan kadang-kadang itu apa yang kita katakan sekarang kan yang tadi saya bilang kisi-kisinya kurang lebih harganya 300-400. Ternyata nanti pas kita beli bisa jadi dapat harga yang lebih dari 400 bahkan 500 karena mungkin suku bunga BI lagi turun seperti itu kan. Namun secara umum ketika kita penghasilannya itu adalah 10 juta ya paling jatuhnya sekitar 300-an. Ya kalau mau aman sebenarnya sih nggak nyampe 300 nyarinya harusnya. Cuma kan
kalau di daerah Jabodetabek ini, kalau kita ngomong Jabodetabek kan untuk harga rumah 200-an itu kan sudah bilang sudah nggak ada lah itu gitu. Kalau 300 itu kurang lebih di angka berapa cicilan? 3 jutaan lah. Oh 3 juta. 3 Berarti jutaan kan. hitungannya 30% ya? Iya betul. Gaji ya. Ya kalau secara gampangnya ya gaji bagi 3 aja gitu kan. Itulah nanti seperti itu ya? cicilannya amannya dengan catatan kita tidak punya cicilan yang lain. Kalau nanti kita ternyata punya cicilan mobil 3 juta, otomatis ya jatuhnya nanti harus nambah plafon, posisinya seperti itu. Nambah DP maksudnya, turun plafon. Seperti itu. Nah, saya sambung lagi Mas tadi Mas, yang searching itu terkait budget sama lokasi Mas. Lokasi. Nah itu, memang kadang-kadang orang kan pinginnya sih memang umum lah, nyari harga yang murah, lokasinya premium, itu sudah wajar. Semua orang pinginnya gitu, yang dekat stasiun, dekat tol, dekat dan sebagainya. Cuman kembali lagi kalau yang tadi kita ngomong masalah apa namanya gaji. Nah kembali lagi kemampuan kitanya, gaji berapa sih? Ya harap legowo gitu kan. Ketika kita kemampuan kita sadar diri ya. Kalau kita mau ya sadar diri gitu Mas. Sadar diri kalau pakai ini kan. Kalau kita kemampuannya cuma 3 juta, nyari rumahnya 300 juta. 300 juta itu ya kondisinya agak masuk ke dalam, nggak terlalu persis dekat stasiun atau dekat tol, pasti agak ya perjalanan mungkin 20 menitan sebetulnya. Saya pikir itu wajar posisinya kan. Nah itu yang kalau kita mau pakai sadar diri itu, karena di lapangan itu seringnya wah Jawa. Nah, saya maunya pokoknya dekat stasiun Mas. Ini harganya 300. Wah, kalau nyarinya master baru, ya kan agak berat. Ya. Ada, tapi biasanya kan rumah di kampung. Atau bisa jadi kalaupun baru di gang, masuk motor saja, itu memungkinkan Mas. Nggak bisa KPR berarti. Nah, tapi nggak bisa KPR, jatuhnya dia harus cash gitu kan. Atau bisa jadi orang lagi butuh. Udah Mas, saya jual 300 lah, mungkin orangnya lagi ada apa namanya hutang dan sebagainya, harus selesaikan saat itu juga kan. Nah kalau secara umum nyari yang master baru cicilannya kecil ya mau nggak mau agak masuk gitu Mas. Itu bagian dari searching budget sama lokasinya itu ke filter ketika kita lagi searching di marketplace lah, kurang lebih itu batasannya. Karena walaupun misalkan sekarang dia posisinya itu bisa dibilang agak jauh, tapi kan kita melihatnya nanti kedepannya itu bakal rame. Betul. Iya. Mungkin sekarang ini apa namanya beberapa perumahan yang dulu 10 tahun yang lalu siapa sangka orang yang dulu beli di arah itu, lu ngapain beli rumah nih? Iya. Kalau kita ngomong tempat gym buat anak gitu kan, nggak tahu sekarang, harganya kok kan? Kalau kita udah ketak mana ya? kayak gitu kan. Kalau kita lihat yang nggak jauh kayak di sekitar Kota Harapan Indah. Betul. Kota Harapan Indah sebenarnya itu kan ke Jakarta dekat. Tapi orang dulu melihatnya Kota Harapan Indah kalau belakang lagi apa namanya Babelan. Nah itu orang melihatnya kan Babelan apaan tuh gitu kan. Tapi sekarang kalau kita ke Babelan, rame Mas. Jadi kota ya. Iya jadi kota. Dari harga 300-an sekarang masih ada, tapi emang nggak masuk gitu kan. Yang sudah dekat-dekat jalan raya besarnya 400-500, bahkan ada 600 posisinya. Cepet ya kenaikannya Mas. Cepet karena itu tadi yang dulunya orang apa namanya nggak tahu di situ secara tata kota ada tol, sekarang ada tol kan. Makanya secara kenaikan propertinya langsung melesat tinggi seperti itu. Ya, terus tadi selain tadi kan searching itu yang kemampuan, ya. Lokasi, terus nah tahap yang kedua otomatis ketika kita sudah searching dengan memfilter budget tadi, biasanya kan ada angka berapa sampai harga berapa, lokasinya di mana, kisarannya, otomatis ketika sudah dapat kita telepon salesnya Mas. Kenapa? Karena beberapa informasi yang ada di marketplace itu bisa jadi kan nggak keseluruhan ditampilkan. Betul. Nah kita cross check nih ke salesnya, Mas rumah ini masih ada unit ya, paling nggak kan seperti itu. Harganya memang segini. Kita tanya itu ada promonya apa saja gitu kan. Ya terus memastikan lokasinya memang sekitar sini Mas. Ini. Otomatis harus itu ketika yaitu tadi untuk meng-cross check, karena ada beberapa yang kadang ketika orang searching saja ada beberapa yang memang ditampilkan mapnya di situ, orang main datang aja seru, nggak taunya di sana sudah habis. Ada beberapa kayak gitu. Ya. Udah jauh-jauh tampilan
terus masih dipasang aja ya. Nah, ternyata kan sama salesnya bisa jadi belum ke-update karena mereka biasanya kan teman-teman sales itu kan masang iklan kan banyak, betul. di banyak marketplace, ada beberapa yang ke-update, ada yang beberapa yang belum. Orang nyampe, oh udah habis ya, padahal udah jauh-jauh. Katakanlah dari sempet tuh ada dari daerah Jakarta Pusat, Bekasi kan lumayan mas perjalanannya. Nah, ketika mereka konfirmasi dulu, nelpon ke konsumen, ke sales maksudnya, itu kan sekaligus bikin janji surveinya bisa kapan. Nah, itu tahapan yang ketiga mas. Survei, telepon ke salesnya, terus survei. Nah, janjian survei ya. Nah, survei ini sebenarnya untuk memastikan secara keseluruhan informasi yang ada tadi. Misalkan promo, lain-lain gitu. Betul, ya? Promo, harga, unit yang kosong mana aja sih. Dengan kita survei kan enak. Oh iya, ini lokasinya di blok ini. Kita bayangannya lebih enak. Lokasinya di sini kita bisa mengukur dari tempat tinggal misalnya mertua atau orang tua sama yang penting kan ke tempat kerja. Betul. Bisa ngukur secara lebih pasti kan daripada cuma dari map, karena dari map kadang-kadang juga begitu. Betul. Ngomongnya sekian menit atau ini nggak tahu aja pas di jalanan aslinya rata-rata sekian menit jatuhnya. Nah, dengan survei itu akan mendapatkan keseluruhan informasi. Nah, karena sering gini mas, ya kadang-kadang saya ngalamin di lapangan lah, ketika orang sudah nelpon atau seringnya sih WA saja ini sudah tahu harganya, lokasinya, ancer-ancernya kurang lebih sudah. Dan yang kalau saya bilang sih agak parah, wah nanti saya cari dulu pak pembandingnya. Nah, kalau mau membandingkan dengan cuma melihat harga sama lokasinya map, itu kan nggak fair. Karena apa? Bisa jadi harga yang ada itu kenapa lebih mahal misalnya. Ternyata pas kita survei ke lokasinya, wah iya pantesan fasumnya banyak lah gitu kan. Fasumnya banyak, tamannya memang sudah jadi, lokasinya premium, ada angkot lewat, pantesan harganya lebih mahal dengan kompetitor yang notabene mungkin satu area tapi secara fasilitas di dalamnya kurang seperti itu. Atau bisa jadi secara spek bangunan. Pas kita cek lokasi, oh iya pantesan ya sini harganya 400 misalnya, di sebelah 300-an. Lah speknya bangunannya begini, satu lantai tapi terasa 2 lantai misalnya, cakar raya, terus secara speknya udah spek kelas 1 lah. Nah, oleh karena itu kalau mau membandingkan, nah ini sebenarnya untuk teman-teman atau yang sedang nyari rumah, kalau misalnya mau membandingkan itu ya disurvei dulu, diskusi sama. Harus nanti ketika udah di lokasi mungkin bisa ke tempat lain, kalau tidak dia udah tahu gitu. Jadi kalau kita membandingkan kan lebih secara keseluruhan informasi kan dapat mas. Oh ya emang harganya segini, lokasinya di sini, jelas tidak banjir misalnya. Apalagi kalau kita survei pas musim penghujan gini kan kelihatan banget daerah yang banjir atau tidak. Pas mau perjalanan mau ke lokasi aja udah kelihatan. Oh iya daerahnya nggak banjir. Kalaupun misalnya tidak cocok, kita cari ke tempat yang lain, posisinya kan seperti itu. Nah bisa kita bandingkan. Oleh karena itu ketika pas tahap searching itu minimal ada beberapa unitnya yang kita akan cek dalam waktu yang bersamaan. Tapi biasanya sih kalau mau mending sekalian ketanya yang sales marketingnya itu. Bisa jadi kan mas ada pilihan alternatif yang lain nggak? Biar nanti pas sekalian survei sekalian dan yang lain. Seperti itu bisa. Oh ada bu, pak, sekalian nanti kan loh survei ini kurang ini kesana, akhirnya nanti kan ada pilihan mana yang cocok seperti itu. Nah kalau sudah cocok otomatis kan masuk ke booking ya. Nah booking itu sendiri kan biasanya kalau sudah ada beberapa pilihan unit itu biasanya sih emang cenderung bisa jadi nggak saat itu juga langsung booking. Kalau pengalaman mas biasanya seperti apa? Misalkan apakah ketika konsumen itu survei pertama kali langsung booking atau memang butuh 2-3 kali survei untuk memastikan lagi? Biasanya sih butuh beberapa kali ya. Kalau yang langsung datang langsung booking itu sih bisa dibilang mungkin udah tahu area sekitar. Sudah tahu. Yang kedua bisa jadi dia udah keliling-keliling. Nah keliling ke tempat yang lain, yang ini yang itu udah kesekian, wah ini ternyata yang paling baik nih gitu kan, akhirnya langsung booking. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan rata-rata sih mereka butuh beberapa hari, karena kan ada yang
kadang-kadang survei nggak langsung berdua mas, katakanlah suami istri, survei suaminya saja gitu kan, nanti Itu bentar ya, ini istrinya. nah ntar istrinya, baru istrinya selesai, mas ntar dulu ya mau ngajak orang tua gitu kan, seringnya kan gitu yang di lapangan. Pas ngajak orang tua, akhirnya orang tuanya nggak setuju, mas maaf ya orang tua kurang seret lokasinya ini dan sudah, yang penting kan mereka sudah melihat secara keseluruhan lokasi, price list, dan promo-promo apa saja. Ketika mereka memutuskan memang tidak cocok, ya itu hak mereka kan posisinya. Nah secara keseluruhan memang butuh beberapa kali survei. Kalaupun nggak survei beberapa kali, berapa hari lah, karena mungkin mereka ada banyak pilihan yang mungkin bikin bingung gitu kan. Wah, perumahan ini promonya begini pak, misalnya gitu kan. Iya nih yang perumahan ini promonya begini nih, wah jadi bingung nih lah gitu. Kembali lagi Makin banyak yang dibandingkan, mampu yang Iya. sendiri. Nah makanya itu kan tetap kita punya filterisasi tadi. Promo-promo ini dengan gaji kita, kalau misalnya kita mau KPR itu masuk nggak posisinya, atau misalnya kalau kita cash masuk nggak nanti penawarannya seperti itu. Nah ini masuk ke tahap berikutnya. Nah, setelah tadi cocok tadi ya. ya cocok kan masuk ke booking. Booking. Nah booking itu kan ketika kita booking ke konsumen, sebenarnya pas survei tadi sudah ceritakan ke salesnya kan, kita mau cash atau mau KPR. Nah setelah survei anggap langsung booking kan kita katalah mau cash berarti kan langsung dijadwalin untuk pembayaran. Nah, oke, bicara booking up, saya mau tanya ke Mas Dodo nih, apakah memang setiap kita cocok dengan unit di dalam satu perumahan itu memang wajib konsumen itu dia harus booking. Nah, terus sifatnya kalau booking sendiri itu seperti apa Mas? Jadi ini kan juga sahabat properti biar paham ketika konsumen itu sudah memutuskan booking, ada konsekuensi yang memang istilahnya dia harus terima gitu, plus minusnya. Nah, boleh Mas. Nah, kenapa sih kalau mungkin teman-teman kenapa sih harus booking? Dan rata-rata mau Kan saya udah cocok. Nah, udah cocok kenapa sih harus booking? Kenapa nggak proses dulu aja? Nah, seperti ini. Kenapa harus booking? Booking itu kan salah satunya bahwa kita emang serius. Dan itu mengikat. Dalam artian kenapa? Kalau memang bahasa kasarnya, kalau memang lu sudah cocok dengan ini, ya sudah, nggak akan kok bahasanya itu pasti mau ngeluarin duit untuk itu. Jadi itu kan ngikat unit, dilamar ya Mas ya. Tapi kan gitu. Nah kalau jangan kan rumah kadang kita deketin cewek apa, lu bahasanya lu mau ngasih kemana gitu kan, paling nggak minimal beliin apa, kan biasanya kurang lebih seperti itu kan. Apalagi kalau benar-benar mau kita ikat, beli cincin, lamaran, kan kurang lebih seperti itu bahasanya, kurang lebih seperti itu. Nah booking sendiri itu kan untuk ikat unit sama promonya, karena kan biar nggak diberikan ke orang lain yang memang mungkin dia cocok juga dengan unit terklok, terkunci, promo juga. Karena saya ada pengalaman nih Mas, kurang lebih pas tahun sebelumnya misalnya kan, nanya nggak booking, bookingnya tahun berikutnya. Dengan beda ini promonya udah otomatis. Jangankan tahunan, kadang-kadang bulanan aja udah berubah kan. Yang awalnya katalah free biaya, terus harganya anggaplah 300, bisa jadi promonya masih, tapi harganya Mas udah 400-an gitu kan. Bisa jadi harganya sama, tapi promonya udah nggak ada. Ataupun yang paling parah, Mas masih ada unit, udah habis Pak. Karena apa? Sakitnya di sini ya. Karena telat gitu kan. Karena terlalu banyak mikir, wah booking nggak ya? Nah, akhirnya telat. Akhirnya, ya ada lagi nggak Mas? Ya belum ada Bu. Gitu kan kesel. Oleh karena itu kita, ya paling enggak kalau emang sudah oke, skema pembayarannya kita sudah cocok gitu kan dengan income kita, kemampuan kitanya, ya sudah langsung booking aja unitnya. Jadi memang wajib ya sifatnya. Wajib posisinya. Dan kalau ditanya, kok hangus sih Mas? Ya kalau kita ngomong hangus ya itu sebenarnya kembali ke developernya Mas. Karena kebijakan developer ada beberapa loh yang bookingnya itu balik. Ada. Oh gitu. Ada. Cuma emang catatannya setelah duitnya laku juga posisinya. Ada yang seperti itu. Ada yang memang secara keseluruhan hangus. Kenapa? Ya karena setelah booking itu orang developer itu sudah kerja, sudah mengeluarkan biaya ini itu, makanya kenapa bookingnya itu sifatnya hangus. Makanya secara keseluruhan hangus. Nah kalau yang balik itu
orangnya terlalu baik aja mas. Developernya itu baik dia sebenarnya. Ini jarang mas ya? Jarang. Dan saya dulu pernah mas bikin booking saya balikin mas. Pernah. Karena nyoba ini kalau booking saya balikin antusias pembeli itu seperti apa sih? Dan akhirnya ada. Tapi jadi dimanfaatin mas. Iya. Jadi dimanfaatinnya gini. Kan ketika kita anggaplah dia mau KPR, kan kita tanya, Pak punya cicilan nggak? Mungkin mobil atau mungkin cicilan KTA, kartu kredit dan sebagainya. Waktu itu ada mas saya mobil sama cicilan, ya paling cicilan koperasi mas, tapi nggak banyak kok. Gitu. Saya hitung, oh masih masuk lah. Kalau misalnya kalaupun turun plafon, paling nggak banyak, aman. Ternyata mas pas booking saya PI checking kan, karena waktu itu memang saya nggak PI checking dulu, orangnya udah antusias kan, udah mas langsung saya booking aja lah, karena saking senengnya udah langsung booking, pas PI checking ternyata no mas cicilan yang lain. Oh jadi proses PI checking itu dilakukan setelah booking mas? Iya. Sebenarnya kalau sekarang saya cenderung sebelum booking. Nah karena waktu itu kan kenapa setelah? Karena saya berpikirnya orangnya udah jujur, saya pikirnya. Yang kedua ya kalaupun misalnya nanti ini saya balikin aja lah kan gitu, karena programnya saya program apa namanya bookingnya balik posisinya. Nah tapi emang bisa jadi itu karena saya syarat dan ketentuannya kurang jelas sih mas. Harusnya mungkin ini apa namanya bisa ada batasan sih. Kalau misalnya ternyata ditemukan hal-hal yang lain di luar apa namanya informasi awal, dia nggak bisa balik, bisa jadi seperti itu. Dan Anda dimanfaatin karena mungkin nyoba mas, kali aja mas dulu bisa bantu, bisa langsung prosesnya bisa diterima. Nah, ternyata cicilannya lumayan sih, mobil masih 80 juta, cicilan KTA 100 sekian, sama bank ini salah satu harus dilunasi mas, kalau nggak bisa lanjut. Dan akhirnya ya sudah, mungkin ya terpaksa saya balikin juga. Seperti itu. Biasanya kriteria untuk yang bisa masuk tadi kan berkaitan dengan BI checking mas ya. Nah biasanya untuk syarat konsumen itu bisa lanjut ke proses KPR itu syaratnya seperti apa sih mas untuk BI checkingnya sendiri gitu? BI checkingnya otomatis saya rasa sih dia tidak ada cicilan. Itu udah pasti masuk proses berikutnya kan. Kalaupun dia ada cicilan, pasti kan call satu dalam artian dia ada cicilan lancar. Call itu apa maksudnya? Kolektif. Oh kolektif. Jadi pernah ditelepon gitu ya? Dalam artian dia ada cicilan lah kalau bahasanya itu, kalau cara gampangnya dia itu punya cicilan tapi lancar. Nah kalau call 2 itu agak nyender lah posisinya. Agak telat. Tapi call 2 itu masih memungkinkan mas. Oh masih bisa. Nah kalau udah call 3 sekian biasanya agak berat. Nah call 2 itu bisa tapi dengan catatan dia nggak dapat bunga promo biasanya. Oh gitu. Nah, let's say misalnya bunga promonya 8% misalnya. Karena dia call 2 ada pernah telat dikit gitu bahasanya agak kurang lancar, itu jadinya 9 atau 10%. Saya dulu pernah ada konsumen kayak gitu. Tapi ternyata pas diselidiki lebih dalam, ternyata tuh sudah lama sebenarnya, tapi masih tercantum saja. Akhirnya diurus pelunasan, sudah ada, emang sebenarnya udah lunas, sudah nggak masalah. Akhirnya minta surat keterangan aja dari bank atau leasingnya itu. Akhirnya kita bawa ke bank, kita banding lah bahasanya, alhamdulillah masih bisa dan dapat bunga promo. Tapi kan kondisi-kondisi itu kan tidak semuanya bisa melihat situasi dan kondisinya juga. Ya kalau teman-teman apa namanya sobat properti sobat properti kalau misalnya mau beli rumah, ya pastikan Anda atau teman-teman tidak ada cicilan. Kalaupun Anda pastikan cicilannya itu lancar. Karena sering terjebak mas, kartu kredit itu banyak bermasalah. Karena dia nggak sadar, ternyata cicilan bunga yang nggak kebayar, gulung. Ya kan kalau kartu kredit kan kalau cicilannya kecil kan nggak ditahu sama pihak bank ya, dibiarin aja. Rasa ini ya. Nah secara sistem gulung, tahu-tahu pas kita BI checking, ada kartu kredit 5 juta. Jadi memang selain tadi ya konsumen juga harus terbuka dengan marketing. Betul. Kondisinya dia seperti apa. Itu kan buat cross check sebelum langkah ke BI checking gitu. Betul. Iya. Karena dengan kita jujur, itu tim sales yang ada tuh biasanya ngasih solusi. Betul. Seperti ini loh Pak, atau seperti ini loh Bu. Oh baiknya nanti katalah dia ada cicilan, daripada nanti turun plafonnya jauh, dilunasin aja Bu dulu. Nggak seberapa kan, cuma sekian juta misalnya gitu, lunasin dulu aja ini gitu kan. Dan terus bookingnya, ya kalau booking aja, bisa gitu kan. Nanti
kan kadang-kadang masih ada seminggu atau 2 minggu, kadang-kadang masih bisa toleransi lah. Kadang-kadang sama developer kan ya udah kita tunggu deh 1 bulan. Karena kita ngomongin terus terang. Betul. Ketika kita terus terang kan ada kebijakan-kebijakan khusus. Soalnya gajinya cukup tinggi nih, masuk cuma ini doang kok. Ya ini kan cuma antisipasi biar nggak turun plafon saja, dilunasin aja sekalian. Setelah itu semua kita masuk ke berikutnya Mas. Sebenarnya sih kita udah bahas tadi ya di depan ya, udah kita singgung-singgung lah terkait skema pembayaran. Itu nomor 5 ya berarti ya. Nah, skema pembayaran ini kan terkait kalau misalnya KPR kita hubungan sama income tadi itu KPR gitu kan. Kalau cash ya otomatis kita udah punya tabungan kan. Posisinya atau bisa jadi di developernya itu memiliki skema soft cash Mas, cicilan bertahap. Kan bisa jadi karena ada beberapa konsumen Mas saya nggak mau KPR lah, ribet lah ngurusinnya gitu kan, ngurusin data-data ini gitu kan. Saya soft cash aja lah atau cicilan bertahap maksimal berapa lama nih bisa gitu kan. Jadi biasanya dari developer itu menawarkan untuk skema pembayaran itu berapa ini Mas? Ada berapa gitu Skemanya ya? Ya biasanya sih kalau secara umum itu sih ada 3. Ada 3. Cash keras kita sebutnya kan, atau hard cash itu booking biasanya seminggu atau maksimal 1 bulan dari booking sudah harus bayar cash langsung gedung gitu kan, Cash di muka ya. cash di muka gitu kan. Atau yang kedua kan itu tadi soft cash atau cicilan bertahap. Nah soft cash ini beberapa ini sebenarnya 3 bulanan atau ada yang ngasih 1 tahun. Oh, jadi ada bertahap seperti itu. 1 tahun. Iya, ada juga sih sampai 2 tahun juga ada, tergantung developernya posisinya. Terus ada yang KPR. Nah, KPR ini otomatis hubungannya sama bank. Oh ya, satu lagi Mas sebenarnya, yang soft cash atau cicilan bertahap itu sebenarnya ada beberapa yang KPR tapi KPR maksudnya KPR ya hitungannya ya. KPR ada KPR bank sama KPR ke developer. Oh, jadi ada skema. Nah, KPR itu sendiri kalau kita mau pisahkan KPR itu sendiri ada 2. Karena kadang-kadang orang tuh cenderung kalau KPR tuh pikirannya bank aja. Padahal ada beberapa developer yang kalau kita kenal developer yang syariah lah, itu kan KPR-nya KPR ke developer sendiri. Yang memungkinkan sampai 15 tahun ada beberapa itu. Namun memang kalau KPR yang syariah itu memang karena tidak pakai bank ya emang harus hati-hati gitu kan. Tapi sebenarnya rekodnya itu ya. Tapi memang kalau secara umum sih ya developer konven yang pakai bank juga kadang-kadang kalau memang nggak benar juga nggak benar ada seperti itu. Cuma emang nggak baiknya ketika nanti mau KPR bank ataupun developer sendiri itu emang harus dicek secara detailnya, track recordnya dan sebagainya lah seperti itu. Kalau mau cicilan soft cash atau cash keras, apalagi kalau cash keras kan kadang-kadang belum ada bangunannya karena termakan promo yang ada, mau bayar cepet aja nggak taunya secara legalitas tanah belum dimiliki sama developer gitu kan. Jadi itu juga penting harus memastikan dulu ya. Betul. Nah makanya kan itu yang tadi kita singgung harus disurvei, konsultasi atau diskusi dengan sales marketingnya seperti itu karena biar dapat informasi utuh kurang lebih seperti itu. Nah lanjut yang ke berapa tadi 5 ya. Yang ke-6 otomatis kan akad. Nah kalau akad di sini kalau saya bukan hanya KPR-nya Mas. Sebenarnya kan akad jual belinya. Posisinya ketika tadi kan booking itu kan baru sebatas booking. Kalau kita pakai cash keras otomatis nanti kan ada akad cashnya itu. Setelah setelah seminggu setelah booking misalnya kesepakatan itu 1 bulan maksimal, otomatis kan pembayaran. Itu akadnya apa? Dengan PPJB. Biasanya kan ada yang PPJB apa Mas? Apa namanya? PPJB apa itu? PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli. Nah, itu. Jadi ketika kita pembayaran jebret cash, kita ada PPJB itu kan. Jadi itu pegangan kitanya Mas. Karena kan memang bisa jadi secara sertifikat itu belum pecah karena lagi proses. Karena proses pemecahan di BPN itu kan Badan Pertanahan Nasional itu kan cukup makan waktu. Nah sambil nunggu itu biasanya kan sama developer itu ada PPJB perjanjian pengikatan jual beli. Nah itu pengikat unit yang mana dengan harga berapa, biaya itu dibayarkan oleh siapa, pajak-pajaknya ini pajak penjual, pembeli dan sebagainya. Nah itu akan dan cash. Begitu juga dengan yang KPR. Kalau KPR otomatis kan ketika sudah disetujui sama bank, itu akadnya ini kalau KPR bank ada 2 jenis Mas. Akad inden yang otomatis bangunannya belum ada. Biasanya sih baru pondasi saja. Oh itu bisa ya? Bisa.
Itu karena sebenarnya tergantung perjanjian sama banknya. Ketika banknya oke dengan itu ya bisa akad inden. Yang kedua akad register. Nah ini juga teman-teman juga harus tahu ketika nanti survei nanyain akadnya ini nanti akad apa. Karena kan otomatis terpaut dengan cicilan kita nantinya. Betul. Ketika sudah akad otomatis kan argonya sudah jalan kan hitungannya, sudah mulai nyicil di bulan berikutnya biasanya. Nah kalau kita tahu nanti akadnya inden Pak, berarti udah otomatis berarti nanti rumahnya belum jadi dong. Memang belum jadi Pak. Nah tapi udah harus cicilan. Nah itu kan plus minus, ada yang mau, ada yang enggak seperti itu kan. Nah itu harus ditanyakan ke developernya. Namun memang secara keseluruhan sih beberapa akadnya itu ada yang secara keseluruhan kredit stop. Karena untuk memberi jaminan lah bahwa memang unitnya sudah ada, terus kalau misalnya bahasa kita akad juga memang setelah akad itu bisa langsung nempatin bahasanya seperti itu. Jadi yang poin ke-6 itu tadi akad baik cash keras PPJB atau yang KPR. Nah kalau untuk PPJB itu memang harus ada pihak ketiga dalam hal ini notaris atau bisa dilakukan antara konsumen dengan developer Mas? Itu sebenarnya sih tergantung sih Mas. Kadang-kadang ada beberapa developer yang memang pasti pakai notaris. Betul. Karena memang untuk meyakinkan konsumen. Ada beberapa aman lah karena udah pakai notaris kan lebih secara legal lebih terjamin gitu kan. Ada beberapa yang nggak pakai notaris, antar developer saja. Tapi itu sebenarnya kesepakatan saja sebenarnya. Nah kalau misalnya dari konsumen pengen notaris, biasanya kan ada keluar biaya. Betul. Nah tergantung biayanya mau di cover sama developer atau dibagi nih. Katakanlah 1 juta misalnya, jadi developer bayar sama pembeli juga bayar, jadi 500 lah, biasanya seperti itu. Jadi nanti bisa akad 2 kali Mas ya, akad PPJB sama setelah proses pemecahan surat dari AJB. Iya, otomatis. Karena kan PPJB itu sebenarnya kan memang baru perjanjian pengikatan jual beli. Ya udah diikat secara hak itu menjadi haknya konsumen. Betul. Gitu. Nah kalau AJB itu kan sebenarnya lebih resmi lagi untuk proses nanti pembayaran pajaknya sih Mas sebenarnya. AJB itu kan akte jual beli. Nanti AJB itu jadi acuan untuk pembayaran pajaknya nantinya. Kan itu nanti ada tertulis nominalnya dengan harga sekian nanti ini atas nama si A si B. Ya sebenarnya sih isinya nggak jauh beda sama yang PPJB. Cuma kan PPJB lebih detail, kapan serah terimanya, lebih ke arah situ teknisnya lah kan seperti itu. Nah kalau AJB kan lebih ke jual belinya saja, rumahnya nomor berapa dengan sertifikat nomor berapa, harganya berapa, kurang lebih seperti itu. Kalau orangnya kurang lebih ya sama, pihak pertama pembeli misalnya gitu, pihak kedua penjual, kurang lebih seperti itu. Nah memang nanti jatuhnya kalau cash keras, kalau misalnya sertifikatnya belum pecah, otomatis kan PPJB dulu. Nanti biasanya emang pas udah pecah dijadwalin untuk AJB. Karena AJB ini nanti proses pembayaran pajak sekaligus proses balik nama sertifikat. Setelah jadi sudah nanti yang sertifikat bisa diambil di notaris. Seperti itu. Jadi sahabat properti perlu dipahami ya. Jadi ketika membeli dengan sistem pembayaran secara cash itu perlu dilakukan yang namanya PPJB. Nah setelah itu baru dilakukan namanya AJB untuk secara resminya untuk bisa merubah dari sertifikat developer ke sertifikat pembeli. Ya balik nama lah ya. Seperti itu. Nah setelah akad, kalau misalnya tadi unitnya ready stock, otomatis kita masuk ke serah terima Mas. Serah terima. Nah ini poin yang terakhir sebenarnya, serah terima unit itu. Tapi kalau misalnya unitnya kita akadnya akad inden, ya otomatis nunggu serah terimanya agak nunggu waktu sampai rumahnya jadi. Nah tapi pada dasarnya tahapannya sih sama. Setelah akad nanti rumah jadi, serah terima. Nah serah terima ini sebenarnya kalau kita ini checklist unit mungkin ada beberapa bagian part rumah itu yang kurang rapi misalnya. Posisi checklist, ini pas kok catnya masih kurang rata misalnya, itu agak kurang ini ya, atau mungkin buka pintunya Mas ini kok agak seret ya. Nah disitulah nanti kan proses untuk BAS itu berita acara serah terima. Nah nanti di checklist itu unit bagian apa aja mungkin yang jadi komplain konsumen. Setelah kita perbaiki sama developer misalnya itu diperbaiki, ya sudah tanda tangan serah terima dan sudah silakan pindah rumah gitu kan, selamatkan deh seperti itu. Artinya kalau sudah serah terima itu sudah
secara tadi kewajiban developer untuk memberikan haknya konsumen itu udah ini ya, udah dilaksanakan gitu Mas. Sudah selesai, tapi paling terkait garansi aja sih Mas. Kan memang ketika serah terimanya setelah musim kemarau kan belum terbukti nih bocor enggaknya, kan nggak mungkin Mas tolong dong disiram gentengnya gitu kan, kayaknya nggak mungkin kan disiram bocor apa enggaknya. Nah paling nanti biasanya developer nanti garansinya kalau untuk secara keseluruhan biasanya 1 bulan, rata-rata 1 bulan. Ada sih yang mungkin sampai 3 bulan, tapi itu developer baik banget tuh. Ada yang nanti kalau terkait bisa Mas, kalau terkait hujan bocor, nanti ketika pas musim hujan ternyata ada bocor, tetap kita cover. Ini penutup Mas ya tadi ya. Kalau misalnya teman-teman atau sobat properti mau beli rumah, jangan sungkan-sungkan, telepon aja salesnya, konsultasi aja. Meskipun kita mungkin ternyata rumahnya terlalu mahal bagi saya Mas, ngomong aja nggak apa-apa. Saya nyarinya yang 1 jutaan Mas cicilannya, misalnya kalau kita ngomong masalah KPR. Saya nyarinya cicilan 2 jutaan, 3 jutaan, ngomong saja. Karena biasanya sales marketing itu tidak masalah satu rumah, ada beberapa rumah jadi pasarin. Nah dengan ngomong santai terus terang nanti bisa dikasih solusinya. Ya jadi rencana teman-teman untuk memiliki rumah juga akan cepat prosesnya kan, daripada nanti malu nggak nelpon ini itu cuma nanya-nanya aja, nggak ada follow up berikutnya, tahu-tahu tahun 2025 gitu kan, harga udah ya. Iya. Nah begitu teman-teman untuk video podcast kali ini bersama dengan teman saya Mas Reno, dan harapan kami video tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman atau Anda yang sedang dalam proses untuk mencari rumah impian Anda. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, sila like, share, dan tentunya subscribe jika Anda belum, dan bunyikan loncengnya agar muncul notifikasi ketika kami upload video kami terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.